Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada selaku dosen pengampu dari mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu Bapak Andri Rizko Yulianto SEMM, dan saya Indra Setiawan Bakti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ingin menyampaikan presentasi penganggaran perusahaan tentang analisis jurnal. Untuk nama jurnalnya adalah Jurnal Manajemen Perbendaharaan volume 1 nomor 1. Tahun terbitnya adalah sekitar tahun 2020, halaman ke-21. Untuk judul jurnalnya adalah Analisis Penganggaran Modal atau Capital Budgeting Program Pembangunan Irigasi di Jawa Barat. Penulisnya Pringadi Abdi Surya. Untuk abstrak, studi ini akan membahas mengenai kelayakan proyek pembangunan irigasi, dalam hal ini jaringan irigasi tersier di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2016 dengan analisis penganggaran modal atau capital budgeting. Tujuannya adalah menilai bahwa pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan literatur. Ada 3 metode yang dipakai dalam penilaian kelayakan investasi, yakni metode payback period, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Hasilnya pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan. Next slide. Untuk pendahuluan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang penting dan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Hal tersebut tidak terlepas dari identitas negara agraris yang pernah disematkan kepada Indonesia. Perhatian tersebut dibuktikan dengan meningkatnya anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian, yakni dari 14 triliun pada tahun 2015 menjadi sekitar 32,9 triliun pada APBN 2016. Pada tahun-tahun selanjutnya, anggaran ini diperkirakan akan terus bertambah guna membangun infrastruktur pertanian dan mencapai target meningkatkan produksi pangan. Next slide. Untuk metode penelitiannya, objek penelitian ini adalah anggaran irigasi tersier di 4 kabupaten di Jawa Barat, yakni Subang, Cirebon, Karawang, dan Ciamis. 4 kabupaten tersebut telah mengajukan proposal anggaran untuk 2016 dan disetujui oleh penilai dari Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah proposal program yang diajukan oleh kabupaten atau kota terkait dan diperoleh melalui Kementerian Pertanian. Data-data yang diperoleh tersebut antara lain luas lahan, modal awal, investasi dalam proyek irigasi, biaya operasional, perkiraan usia manfaat irigasi, perkiraan hasil produksi petani setelah proyek irigasi, dan harga jual produksi. Next slide. Untuk hasil penelitian dan pembahasannya, upaya khusus atau UPSUS, peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai dengan pembangunan irigasi dan sarana pendukungnya adalah program kerja pemerintah yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2015. Salah satu prioritas di awal pelaksanaan program adalah pembangunan infrastruktur penunjang proses produksi demi percepatan swasembada pangan 3 tahun ke depan oleh pemerintah. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan karena selama ini kekeringan menjadi permasalahan utama di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan, khususnya padi,
jagung, dan kedelai. 4 kabupaten di Jawa Barat dipilih karena pertama, menurut Perum Bulog, Jawa Barat merupakan salah satu sentra padi terbesar di Indonesia dengan produksi 540 ton. Berdasarkan data, Jawa Barat memiliki luas baku lahan sawah seluas 925.565 hektar. Dari luas tersebut, tiap tahun baru bisa ditanami padi antara 1,9 sampai 2 juta hektar. Sehingga dengan indeks pertanaman atau IP di Jawa Barat rata-rata baru mencapai 1,6 kali. Tetapi dengan program yang tengah digalakan oleh pemerintah, baik provinsi dan pusat mengenai perbaikan dan pembuatan saluran irigasi, maka produksi padi bisa semakin meningkat. Kedua, Kabupaten Subang, Karawang, Cirebon, dan Ciamis telah mengajukan proposal dan disetujui oleh penilai. Ketiga, nilai proyek kabupaten tersebut terbesar di antara kabupaten lain sehingga dianggap sudah mewakili analisis. Next slide. Untuk kesimpulannya disimulasikan 6 kondisi pada perhitungan analisis biaya dan manfaat pada pembangunan irigasi tersier di Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut merupakan kombinasi dari target kenaikan indeks pertanaman dengan sebaran harga gabah kering panen. Perhitungan payback periode untuk keempat kabupaten pada 6 kondisi berbeda tersebut menghasilkan angka 2072 hari, 980 hari, 720 hari, 482 hari, 317 hari, 257 hari. Ini menunjukkan bahwa investasi pembangunan irigasi tersebut layak dilakukan karena pengembalian nilai manfaatnya lebih cepat dari usia manfaat proyek irigasi tersebut. NPV untuk ke-6 kondisi di keempat kabupaten menghasilkan nilai yang positif. Nilai IRR yang didapat pun hanya untuk kondisi pesimis minimum saja yang di bawah 25%. Kelima kondisi lainnya menunjukkan IRR positif. Lewat 2 metode ini terlihat juga bahwa keputusan pembangunan irigasi tersebut layak digunakan. Ini artinya proyek tersebut layak dikerjakan. Namun hal ini terjadi sangat mungkin karena adanya bias dalam perhitungan biaya dan manfaat. Ada biaya dan manfaat yang sulit diidentifikasi dan tidak dapat diatribusikan langsung ke perhitungan. Juga ada fakta-fakta lain yang berpengaruh yang mengakibatkan bias pada perhitungan. Sekian presentasi ini yang saya sampaikan dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.